Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pelanggaran etika dan hukum keamanan sistem informasi dengan saya sendiri Lara Lailatul Syahda dengan NPM 200705102 dari program D3 Manajemen Informatika Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian yaitu teknologi sistem informasi atau TSI. Adalah teknologi yang tidak terbatas pada penggunaan sarana komputer, tetapi meliputi pemrosesan data, aspek keuangan, layanan jasa sejak perencanaan, standar dan prosedur, serta organisasi dan pengendalian sistem catatan atau informasi. Dalam bidang teknologi informasi, tentunya etika menjadi sangat penting, khususnya di era informasi seperti sekarang ini. Pada pelaku dunia IT harus mengetahui etika dalam penggunaan teknologi sistem informasi. Terdapat dua macam etika. Yang pertama yaitu etika deskriptif. Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai suatu yang bernilai. Etika deskriptif berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yang mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan realitas yang membudaya serta dikaitkan dengan kondisi tertentu yang memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis. Etika deskriptif juga merupakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Yang kedua yaitu etika normatif. Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menentukan agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah dan norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika. Yang pertama ada kebutuhan individu. Yang kedua tidak ada pedoman. Yang ketiga perilaku dan kebiasaan individu. Yang keempatnya pengaruh lingkungan. Berikut ini jenis pelanggaran etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada hacker dan cracker. Menurut Menzel, hacker didefinisikan sebagai seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengaman, tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun, tidak mencuri uang atau informasi. Terdapat 3 penggolongan hacker dan cracker. Yang pertama yaitu reaction hacker, kejahatan yang dilakukan oleh netter tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekurangan handlean sistem atau sekuritas suatu perusahaan. Yang kedua ada cracker criminal minded hacker, yaitu pelaku memiliki motivasi untuk mendapat keuntungan finansial, sabotase, dan pengerusakan data. Tipe kejahatan ini dapat dilakukan dengan banyak orang dalam. Yang ketiga yaitu political hacker. Political hacker yaitu aktivitas politis atau aktivis melakukan pengrusakan terhadap ratusan situs web untuk mengampanyekan programnya, bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan untuk mendeskripsikan lawannya. Yang dua yaitu denial of service attack atau DOS attack. Adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Denial of service attack ditandai oleh suatu usaha eksplisit dengan penyerang untuk mencegah para pemakai memberi bantuan dari penggunaan jasa tersebut. Yang ketiga ada pelanggaran piracy adalah pembajakan perangkat lunak atau software. Undang-undang yang melindungi HAKI yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bentuk pembajakan perangkat lunak yaitu yang pertama memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk, shoplifting, pemakaian lisensi melebihi kapasitas, penjualan CD-ROM ilegal, penyewaan perangkat lunak ilegal, dan download ilegal. Yang keempat ada fraud, merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah manipulasi informasi keuangan.
Contohnya, adanya situs lelang fiktif yang melibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit. Yang kelima yaitu gambling. Perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi perjudian sudah marak di dunia cyber yang berskala global. Dan kegiatan ini dapat diputar kembali di negara yang merupakan atau tax haven seperti Cayman Islands yang merupakan surga bagi money laundering. Jenis online gambling antara lain yaitu online casinos dan online poker. Yang keenam ada mobile gambling, merupakan perjudian dengan menggunakan wireless device seperti PDAS, wireless tables PCS. Beberapa kasino online dan poker online menawarkan pilihan mobile. GPRS, GSM data, UMTS, IM Mode adalah semua teknologi lapisan data atas nama perjudian gesit. Yang kedelapan ada data forgery. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Dokumen tersebut disimpan sebagai scriptless dokumen dengan menggunakan media internet. Kejadian ini biasanya diajukan untuk dokumen e-commerce. Yang ke-8 yaitu pornografi dan pedofilia. Pornografi merupakan jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, dan kegiatan seksual lainnya dengan tujuan merusak moral. Sedangkan pedofilia merupakan kejahatan penyimpanan seksual yang lebih condong ke arah anak-anak atau child pornografi. Berikut ini contoh pelanggaran etika dan hukum keamanan sistem informasi. Yang pertama yaitu Yahoo Data Breach. Kasus cybercrime yang dialami oleh Yahoo menjadi salah satu pelanggaran data terbesar yang pernah terjadi pada tahun 2014. Peretasan berhasil mengakses data pengguna seperti alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, encrypted password, serta pertanyaan keamanan dan jawabannya. Serangan ini membawa dampak pada 500 juta akun pengguna. Meskipun demikian, Yahoo meyakinkan penggunanya bahwa data perbankan tidak terpengaruh dan masyarakat kepada pengguna untuk segera mengubah password yang digunakan. Kasus ini sebenarnya bukan kasus pertama yang dialami oleh Yahoo. Pada tahun 2012, sebanyak lebih dari 400.000 password juga telah dicuri oleh peretas. Yang kedua ada Google China. Pada tahun 2009, peretas berhasil mengakses beberapa server Google di China. Perusahaan ini menyatakan bahwa terdapat bukti bahwa tujuan utama dari para penyerang adalah untuk mengakses akun Gmail dari para aktivis hak asasi manusia di China. 4 tahun setelah kasus cybercrime ini terjadi, pejabat pemerintah di AS menyatakan bahwa peretas Cina telah mengakses data sensitif yang bersifat perintah pengadilan otoritas pengawasan yang kemungkinan besar diperoleh dari agen Cina yang memiliki akun Cina. Selanjutnya ada NASA dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kasus cybercrime ini terjadi pada tahun 1999 dan dilakukan oleh peretas berusia 15 tahun bernama Jonathan James. James berhasil menembus komputer divisi Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan memasang backdoor pada servernya. Hal ini memungkinkan peretas untuk mencegat ribuan email internal dari berbagai organisasi pemerintah termasuk nama pengguna dan kata sandi untuk berbagai komputer militer. Dengan data-data tersebut, James dapat mencuri software NASA yang dikabarkan memiliki nilai sekitar 1,7 juta dolar. Karena tindakannya tersebut, James ditangkap dan dijatuhi hukuman. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.